Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas, apa kabar? Tetap semangat belajar ya. Di video ibu kali ini, ibu akan membahas tentang partikel penyusun benda. Coba kalian perhatikan benda-benda ini. Benda mana yang paling kecil menurut kalian? Mungkinkah kliper atau kancing? Bagaimana dengan sebutir sereal ini? Yang tebalnya setengah sentimeter, di mana 100 cm adalah 1 meter. Yuk kita lihat yang lebih kecil lagi, sebutir garam dengan volume 0,3 mm, di mana 1000 mm adalah 1 meter. Kemudian yang lebih kecil lagi, bakteri, yang ukurannya tidak lebih dari 1 sampai 10 mikrometer, dengan 1 juta mikrometer sama dengan 1 meter. Bakteri tidak lebih kecil dari virus. Virus sekitar 20 sampai 300 nanometer, di mana 1 miliar nanometer adalah 1 meter. Ada yang lebih kecil dari virus, DNA. Diameter DNA sekitar 2 nanometer, di mana 1 meternya adalah 1 miliar nanometer. Ukuran atom adalah 0,5 sampai 5 angstrom. 1 meter adalah 10 miliar angstrom. Atom adalah partikel yang sangat kecil. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, atau ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu struktur tertentu. Misalnya, molekul air atau H2O terdiri atas 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Perlu kalian ketahui bahwa di alam ini tersusun atas atom-atom. Atom-atom akan berikatan membentuk molekul yang tertata sedemikian rupa sehingga akan membentuk senyawa dengan sifat-sifat tertentu. Selain pada makhluk hidup, benda seperti kayu, plastik, air, udara, kain, dan benda-benda lain juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Ibu ambil contoh lain yaitu pasta yang mengandung pati atau amilum yang dapat kita makan dan merupakan sumber energi bagi tubuh. Pati disusun oleh molekul-molekul yang berantai panjang. Rantai panjang tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana yang disebut glukosa. Molekul-molekul glukosa yang sama dengan pati juga terdapat pada selulosa atau zat kayu. Tetapi jenis ikatan yang menghubungkan antar molekul glukosanya berbeda. Perbedaan sifat ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah dan jenis atom-atom penyusun molekul yang menyebabkan sifat zat berbeda, tetapi pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusun zat juga dapat menyebabkan zat itu mempunyai sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kamu pelajari bahwa bahan-bahan yang berbeda tersusun oleh zat-zat yang berbeda. Zat-zat yang berbeda mempunyai perbedaan dalam jumlah dan jenis atom penyusunnya. Sifat-sifat bahan yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur susunan molekul-molekul penyusunnya. Bagaimana atom-atom dapat membentuk ikatan kimia dalam suatu molekul? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, kamu harus memahami dulu tentang atom dan partikel-partikel penyusunnya. Walau atom merupakan unit terkecil penyusun molekul, materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi yang disebut partikel subatom. Partikel subatom tersebut yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Elektron dan proton merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tiap-tiap partikel penyusun subatom tersebut mempunyai massa. Elektron mempunyai massa sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Oleh sebab itu, massa atom akan terpusat pada inti atom saja atau ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah neutronnya. Para ilmuwan telah mempelajari atom sejak ratusan tahun lalu. Para ilmuwan tersebut mengemukakan teori tentang atom.
Teori yang satu akan runtuh atau ditolak ketika ada data atau fakta baru yang ditemukan tentang atom, sehingga melahirkan teori atom yang baru. Berikut ini merupakan perkembangan teori atom. Menurut John Dalton, atom adalah bola pejal dan merupakan bagian-bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom-atom tak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. J.J. Thomson mengatakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Teori J.J. Thomson ini disanggah oleh Ernest Rutherford. Dia berpendapat bahwa atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat bermuatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Penelitian tentang atom terus dilakukan. Seorang ilmuwan bernama Niels Bohr mengatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Teori atom yang paling modern yang sering digunakan saat ini adalah teori atom mekanika kuantum. Modelnya berupa atom dengan inti atom dan proton berada di tengah, sedangkan elektron mengelilinginya dalam suatu orbit. Model atom mekanika kuantum menyatakan bahwa elektron dapat ditemukan berada pada orbital, namun posisinya tidak dapat ditemukan dengan pasti. Satu ilmuwan yang mengemukakan model atom mekanika kuantum adalah Max Planck. Tidak semua teori atom akan Ibu jelaskan di sini. Ibu akan menjelaskan teori atom menurut Niels Bohr. Menurut Bohr, atom mempunyai kulit-kulit atom tempat elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah. Kulit atom yang lebih jauh dari inti atom mempunyai energi yang lebih tinggi. Elektron yang berada pada kulit atom paling dalam dapat berpindah ke kulit atom yang lebih luar bila menyerap energi dari luar atom. Energi itu dapat berasal dari panas pembakaran atau dari energi listrik yang melewati atom-atom tersebut. Elektron yang terletak pada kulit atom paling luar akan mendapat gaya tarik yang lemah dari inti atom. Karena itu, elektron pada kulit atom paling luar mudah lepas dari kulit itu, sehingga atom dapat kehilangan elektron. Bila jumlah elektron dan jumlah proton dalam suatu atom tidak sama, atom tersebut akan bermuatan atau menjadi ion. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Tahukah kamu, elektron-elektron yang ada pada kulit atom paling luar mempunyai peranan yang sangat penting pada pembentukan ikatan kimia antar atom dalam suatu molekul. Apabila kalian ingin mengetahui penjelasannya, simak ya video partikel penyusun benda bagian kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar!